Nama saya Anas, pangkat Bribka. Saya di sini semenjak menjadi Babinka Timas dari tahun 2016 Januari, sudah ditugaskan di sini kurang lebih sudah 9 tahun di Desa Unglara. Panas. Hei, Hari Mbak. mau ngelak lu. Apa nih puji tuh? Sempro be. Oh, sampur sawi. Oh iya, mulak lu, Rek. Desa Ongulara, sebuah desa kecil di Banawa Selatan, menyimpan kisah perjuangan seorang Babin Kamtibmas yang melampaui tugasnya, menembus batas demi harapan anak-anak suku Da'a. Perjalanan yang ia tempuh tak mudah, namun semua ia lalui dengan tekad membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi bangsa. Ai, oleh ujabi mo ito. Jangan itu cuaca. Soro-soro saya nano itu, pakan saya. Kenapa saya ya? Itu ya. Ano siya ito? Tong ka na sa iko, mal tipale sa supada mo soro ya. Okay. Pakabelo le. Akhir ano, rapo pa kabelo aki. Abon jubo nalogan ano nih. Ano tipale sa tong kanan sa supaya dama ano. Ya. Pakar apa? Oke? Oke. Ayo, Ma. Mas pagi. Pada waktu itu 2016, waktu itu masuk di sini masih kurang motivasi anak-anak untuk datang ke sekolah mereka itu pun bisa dihitung berapa jumlahnya mereka. Saya juga berkoordinasi dengan para dewan guru dan kepala sekolah menanyakan kepada mereka tentang keadaan-keadaan yang ada di SMP 1 Banawa Selatan maupun SD 13 di sini, dan mereka menyampaikan juga sama saya sebagai Babinka Timas agar di sini bisa kita kerjasama bagaimana ke depannya Desa Unglara ini anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dengan lebih baik. Pada waktu itu saya melakukan terutama ya pendekatan dengan orang tua murid. Itu saya datangi satu persatu rumah mereka, menanyakan kepada orang tua tersebut kenapa anak-anaknya tidak sekolah, terutama di dusun satu ini di Desa Unglara. Yang pertama keluhannya mereka, baju sekolah tidak ada, alat tulis, terutama itu buku tidak ada. Dan saya juga pada waktu itu ibu bingung apa yang bisa saya lakukan. Saya masih berpikir juga, sedangkan saya di sini belum lama tugas.
saya seakan-akan tidak bisa mau melakukan apa yang bisa saya lakukan kepada anak-anak di sini untuk mencapai itu yang namanya pendidikan. Tapi pada waktu itu saya tetap koordinasi, tetap berusaha supaya bisa anak-anak di Desa Ungular ini selayaknya bisa mendapatkan pendidikan. Dan alhamdulillah saya koordinasi dengan orang tua murid di sini, perlahan-perlahan 1 tahun, 2 tahun, akhirnya komunikasi kami terbangun. Dan kami sering sharing dengan guru-guru, dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di Desa Ungular ini. Baru mau kami? Jumpa? Baku ditunduk kami, ay jadi veile, baru aku tindung dulu. Oh iya, siap Pak. Baru aku tindung. Nah, sampai kita dia, mau kita warganya sampai dulu. Jili kita mau rakit mau jili, lagi kita mau jili. Tapi dapat naik deh, Apa ida, mari bahasa tinggi sampai. Oh iya. Di sini kan laporan data dari Bapak Kades. Kebetulan yang masih banyak memang data-data yang tidak banyak sekolah itu di Dusun Dua Tindungu ini. Dan sempat berapa hari saya coba untuk komunikasi dengan kepala desa. Akhirnya kita koordinasi dan berangkat ke meninjau atau mengecek langsung di Dusun Dua Tindungu itu, tempatnya di berbatasan dengan Penembani itu. Dan memang betul kami mendapatkan di sana sekitar ada 20 orang anak-anak yang putus sekolah, yang sama sekali tidak mendapatkan yang namanya pendidikan. Saya komisi? Saya mau. Ikut dalam sekolah. Apa dah mau sekolah? Hah? Apa dah mau sekolah? Terus yang kalau alasannya yang pada waktu itu kita tanyakan di Tindung itu alasan mereka itu tidak mau sekolah. Yang pertama jarak, karena memang menempuh itu Dusun Dua Tindung itu Desa Ungular itu sekitar 4 jam perjalanan menyusuri sungai dengan pegunungan. Jadi itu kendala mereka menyampaikan kepada saya sebagai Bapak Katimas, mereka lebih menginginkan anaknya ini untuk bekerja di kebun supaya cepat menghasilkan uang. Tapi saya sebagai Bapak Katimas tidak langsung mungkin bilang bahwa ibu ini salah atau bapak ini salah, tidak. Kita adakan terus pendekatan dan koordinasi dengan pemerintah desa, yaitu kepala desa. Kita koordinasi dengan guru-guru di sini atas izin dari kepala sekolah. Saat ini banyak sudah anak-anak yang menuntut pendidikan di sini. Karena kita melakukan pendekatan, jelas harus kita yang berusaha untuk memberikan manfaat supaya anak-anak ini bisa mencapai pendidikan dan berhasil ke depannya. Itu saja. Apa yang disampaikan. Saya mengajar di tempat ini sudah 11 tahun. Saya merasa terbantu karena dengan adanya kehadiran Bapak Bribka Anas ini memotivasi saya untuk lebih giat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Kalau dulu itu butuh waktu sekitar 2 tahun untuk kita terus koordinasi, terus adakan pendekatan. Bukan waktu yang mudah kita lakukan itu untuk mendekati orang tuanya. Masyarakat sudah menerima, tapi bukan mereka langsung menerima, ayo bahwa sudah ada penyampaian dari Bapak Babin harus sekolah. Tidak, masih mengadakan pendekatan lagi bahwa dari mereka mungkin mereka terima bahwa anaknya sekolah, tapi jadi persoalan di situ keluar baju seragam lagi. Tapi alhamdulillah juga kemarin pada waktu kegiatan itu saya koordinasi dengan teman saya yang ada di Palu, Pak Bribka Fajar, itu pun satu letting saya di kepolisian juga. Dia sempat bantu di sini juga kemarin 20 pasang baju SD lengkap semua, dari kaos kakinya, dasinya, topinya, celana dan bajunya. Itu yang kami dapatkan kemarin dan saya serahkan sudah kepada Kepala Sekolah SDN 13 yang bertanggung jawab di sini. Coba hormat, gerak, coba hormat sama-sama.
Semangat gerak. Woi, coba. Tegak gerak. Woi, mantap. Susah sebenarnya itu. Kalau minta maaf, pada waktu itu memang sangat sulit untuk mengusahakan mereka baju seragam. Guru, ibu dan bapakku. Sampai kami pada waktu itu nggak tahu bikin apa, nggak tahu berbuat apa. Cuma semangat kami untuk memajukan pendidikan di sini sangat tinggi. Kami siap lakukan apapun demi pendidikan anak-anak desa Ungalara itu saja. Kalau malam habis makan, belajar. Kalau selama ini saya lihat masih ada juga anak-anak yang belum bisa membaca. Mungkin karena dukungan orang tua juga kurang, atau mungkin anak-anak itu sendiri tidak mau untuk masuk sekolah. Karena memang sudah sering kali juga disampaikan kepada masyarakat di tempat ini, biasanya disampaikan juga di rumah-rumah ibadah. Disampaikan, tapi ya kemungkinan ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Mungkin seperti itu. Pendekatan sama anak-anak sekolah, biasa dia ajak anak-anak sekolah harus sekolah. Nah, dia kasih tahu suruh anak-anak sekolah supaya desa ini bisa maju ke depan. Memahami dan melihat baik-baik. Ini huruf, oh ini huruf F, ini huruf D, ini huruf I, ini huruf O, ini huruf R. Jadi ini digabungkan, oh ini Pak Guru, ini Pak Babina, begitu Saya melihat di sini kenapa sampai terpanggil saya untuk melakukan mengajar di SDN 13 dan SMP Satap di sini. Saya pada waktu itu melihat bahwa masih banyak anak-anak SD di sini belum pintar membaca. Dan saya juga melakukan pendekatan sama mereka. Dan alhamdulillah di sini Bapak Kepala Sekolah dari SDN 13 maupun SDN 14, saya coba koordinasi. Saya sudah sampaikan sama, bisa saya mengajar di sini, Pak. Bisa saya memberikan apa yang saya ilmu yang saya punya ini bisa saya terapkan sama siswa-siswi dari SD maupun SMP di sini. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah SMP Satap dan Kepala Sekolah SDN 13 dan Dewan Guru juga mereka sangat senang dan menerima saya dengan baik di sini dan kami kerjasama dengan baik di sini untuk memajukan pendidikan yang ada di Desa Ungalara ini. Kalau di SD itu saya mengajar tentang pengenalan huruf dan membaca. Itu yang saya terapkan di sini untuk tingkat SD. Kalau di SMP saya menerapkan di situ pelajaran tentang etika dan kesopanan. Karena saya melihat di sini dari umur siswa SMP ini saya harus terapkan memang tentang etika dan kesopanan supaya mereka ke depannya hidup di lingkungan tempat tinggalnya, hidup di lingkungan sekitar, hidup di lingkungan masyarakat supaya bisa membawa diri mereka dengan baik.
Iya Pak, Jawa seguro seguro. Duduk yang rapi di atas, atur yang kakak, atur yang adik-adik semua. Kalau kita sendiri sangat-sangat mendukung sekali. Mungkin yang bisa baca tulis itu mungkin bisa cuma mungkin 35%, mungkin lebih banyak yang tidak tahu baca tulis itu. Ya kalau untuk kita mungkin membantu anak-anak belajar bisa membaca dan menulis. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat. Menurut saya, Bapak Bribka Anas ini untuk memajukan pendidikan di tempat ini sangat baik. Terkadang beliau itu melihat terbeban begitu, melihat anak-anak, sehingga Bapak Bribka Anas ini terjun langsung untuk mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini huruf apa? H. Ini? Ini? Dengan mendirikan pondok belajar ini mungkin salah satu motivasi yang baru bagi tenaga pengajar dan juga anak-anak di tempat ini agar mereka tidak bosan untuk belajar. Sehingga mereka melihat bahwa di sini bukan cuma guru yang mengajar tetapi juga Bribka Anas, sehingga mereka termotivasi untuk datang belajar. Tantangan yang paling saya dapatkan di sini, di sekolah di sini, biasa kadang kita sudah datang ke sekolah, anak-anak belum, pas kita kunjungi di rumahnya, dibawa orang tuanya ke kebun untuk mencari rezeki. Tapi pada waktu kita juga disampaikan, koordinasi dengan pihak guru, tidak bisa kita marah dengan mereka, karena yang menginginkan pendidikan ini kita. Sudah itu sudah risikonya kita sebagai tenaga pendidikan. Alhamdulillah guru-guru di sini sangat baik juga, sangat baik untuk diajak untuk kerjasama. Makanya kita bersama-sama kita dirikan pondok belajar di sini. Tujuan kita di sini pondok belajar ini supaya pada waktu kegiatan-kegiatan jam sekolah selesai kita bisa lakukan pembelajaran sore hari maupun malam hari di situ agar supaya anak untuk cepat bisa membaca, karena mereka kebanyakan di SD ini, SDN 13 ini masih banyak yang belum pintar membaca. Supaya dengan adanya pondok begini kita sering memberikan motivasi kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka cepat untuk membaca seperti biasanya orang-orang lainnya. Kalau saya di sini sebagai Babin Katimas Desa Ungulara dan juga melaksanakan piket di Polsek Banawa Selatan, alhamdulillah Kapolsek Banawa Selatan bersama rekan-rekan sangat mendukung tugas saya. Pada waktu saya biasa ada kegiatan mengajar di sini, saya pamitan dengan Pak Kapolsek, beliau sangat respon, beliau sangat mendukung, dan teman-teman rekan-rekan saya kerja juga di Polsek Banawa Selatan, mereka juga sangat mendukung karena pernah mereka sampaikan untuk saya berangkat ke Ungulara untuk mengajar di sini di Desa Ungulara ini, mereka juga teman-teman sampaikan karena yang Pak Anas lakukan ini demi anak-anak Ungulara, demi untuk mencapai pendidikan yang baik untuk anak-anak yang ada di Desa Ungulara. Alhamdulillah mereka sangat mendukung tugas saya yang ada di Desa Ungulara ini.
Babin Kamtipmas ini adalah sosok polisi yang memang tugasnya, perannya itu dekat dengan masyarakat. Bukan hanya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tapi kita mencegah permasalahan dan menyelesaikannya. Apa yang dilakukan Pak Anas ini semata-mata dari hatinya beliau. Beliau ikhlas melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari tugas pokok Polri. Beliau menggunakan waktu lepas piket menuju desanya mengajar anak-anak di Desa Ungulara. Bukan hanya itu, beliau juga sangat-sangat sering meninggalkan keluarga hanya demi mengajar anak-anak yang di pelosok-pelosok Desa Ungulara. Satu saja permintaan saya supaya pendidikan di sini lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga tempat-tempatnya mereka untuk proses belajar mengajar di sini mungkin bisa dibantu. Fasilitas sekolahnya di sini mungkin bisa dibantu juga agar supaya siswa dan siswi di sini baik SD maupun SMP menerima pelajaran dari guru-gurunya bisa nyaman juga. Karena di sini fasilitasnya contohnya kursi saja mungkin ya tidak layak pakai, tapi masih mereka pakai juga di sini. Tapi permintaan saya sebagai Babin Kamtipmas, semoga pemerintah lebih memperhatikan Desa Ungulara ini, terutamanya SMP 1 Banawa Selatan dan SDN 13 Banawa Selatan ini, agar anak-anak di sini dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Pendidikan adalah cahaya yang tak boleh padam. Dari pelosok hingga kota, setiap anak berhak merasakannya. Apa yang dilakukan Bribka Anas hanyalah satu dari sekian banyak kisah yang mengalir tentang mereka yang dengan penuh kepedulian berjuang demi pendidikan di Indonesia. Di tengah keterbatasan, ia mengajarkan kita bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati mampu mengubah arah hidup. Seperti embun yang menyejukkan bumi, Bribka Anas memberi harapan, membuka jalan bagi anak-anak untuk mengejar mimpi mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Perjalanan ini mengingatkan kita semua bahwa pendidikan adalah kunci yang akan membebaskan kita dari segala keterbatasan. Selama saya masih dipercaya untuk tugas sebagai Babin Kamtipmas di Desa Ungulara ini, saya tetap mengabdikan diri saya kepada warga masyarakat Desa Ungulara, siswa dan siswi yang ada di Desa Ungulara ini, sekuat saya, semampu saya, supaya bisa bersama-sama dengan Dewan Guru untuk memajukan pendidikan yang ada di Desa Ungulara ini.